Kata sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1231 sampai tahun 1235. Bab 1231 Teduh. Untuk sesaat, hampir semua orang fokus pada Song Feiyu. Semua orang merasa Song Feiyu akan menjadi pemenang hari ini. Dan Fendi Zanders juga mengerutkan kening dan melihat posisi Song Feiyu, dia khawatir hal terakhir yang ingin dia lihat akan terjadi. Lagi pula, di belakang Song Feiyu ada Rockefeller. Begitu Rockefeller mendapatkan Clubhouse Huatian, hal itu akan tetap berdampak besar pada Fendi Zanders. Hanya saja Fendi Zanders tidak dapat mengubah apapun sekarang, lagi pula, Clubhouse ini milik Liu Qing, jadi tidak peduli apa yang dia katakan. Nona Liu, siapa yang memenangkan penawaran? Pada saat ini, seorang pria parubaya bertanya pada Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing tidak menjawab pertanyaannya, tetapi menoleh ke arah Xia Wanqing, dan bertanya dengan lembut, Wanqing, menurutmu siapa yang paling tampan? Ekspresi wajah Xia Wanqing tampak sedikit tidak berdaya, lagi pula, dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Tetapi jika dia menjawab pertanyaan ini secara langsung, itu sama saja dengan menyinggung semua orang yang hadir. Jadi Xia Wanqing perlahan menoleh untuk melihat pria parubaya di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, saya seorang wanita dengan rabun dekat, jadi saya pikir lebih baik membiarkan manajer Zhao menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, manajer Zhao adalah seorang laki-laki, dan jawabannya harus adil. Manajer Zhao, yang berdiri di samping Xia Wanqing, memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Xia Wanqing jelas-jelas melemparkan kentang panas ini ke dirinya sendiri. Tetapi manajer Zhao tidak punya pilihan selain menjawab, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, saya lebih narsis. Saya rasa tidak banyak pria yang hadir setampan saya. Hahaha. Setelah mendengar perkataan manajer Zhao, semua orang tertawa terbahak-bahak, karena mereka semua tahu bahwa manajer Zhao hanya bercanda. Dan ketika manajer Zhao melihat semua orang tertawa, ekspresi wajahnya menjadi sangat rileks. Melihat posisi manajer Zhao, Fendi Zanders diam-diam menyesali dalam hatinya bahwa Clubhouse Huatian tidak hanya memiliki bakat Xia Wanqing, tetapi kemampuan manajer Zhao dalam merespons juga sangat baik. Nona Liu, jangan mempermainkan kami. Siapa orang yang kamu bicarakan ini? Orang-orang yang hadir sudah tidak sabar menunggu, dan bertanya pada Liu Qing dengan nada sangat bersemangat. Setelah Liu Qing mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum main-main, menunjuk ke posisi Fendi Zanders, dan berkata langsung kepada semua orang dengan suara lembut, orang yang saya bicarakan adalah dia. Sikat. Untuk sesaat, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira bahwa pria yang menurut Liu Qing paling tampan bukanlah Song Feiyu, tetapi Fendi Zanders. Ekspresi wajah semua orang sangat terkejut, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan Song Feiyu juga berdiri di sana dengan linglung. Faktanya, Xia Wanqing sudah tahu bahwa hasil seperti itu akan terjadi, jadi ekspresi wajahnya tidak bisa disebut tenang. Song Feiyu tidak menerima hasil seperti itu, jadi dia berteriak pada Liu Qing, Nona Liu, apakah maksud Anda Fendi Zanders memenangkan penawaran? Benar, Fendi Zanders memenangkan tawarannya. Liu Qing memandang Song Feiyu dan mengangguk. Tidak mungkin. Song Feiyu menyipitkan matanya dan berteriak, lalu melanjutkan, Nona Liu, berapa tawaran Fendi Zanders? Mengapa dia memenangkan tawaran? Tidak mungkin karena menurutmu dia tampan, kan? Benar, Nona Liu, kami semua di sini untuk berpartisipasi dalam penawaran. Haruskah Anda memberitahu kami berapa banyak yang dibayar Fendi Zanders? Dengan begitu kami dapat memahami apa yang terjadi. Orang lain yang hadir juga berteriak. Setelah Liu Qing mendengar kata-kata ketidakpuasan semua orang, ekspresi wajahnya sedikit tidak senang, dan kemudian dia berkata dengan ringan, harga penawaran Fendi Zanders kali ini adalah 100.000 yuan. Setelah mendengar kata-kata Liu Qing, kerumunan segera menjadi keributan, dan semua orang tercengang. Semua orang menatap posisi Liu Qing dengan takjub, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira harga penawaran Fendi Zanders adalah 100.000. Bahkan Fendi Zanders sendiri sedang linglung saat ini, karena Fendi Zanders menulis nomornya dengan santai, dan dia sama sekali tidak ingin berpartisipasi dalam penawaran. Tetapi saat ini, Liu Qing sebenarnya mengatakan bahwa dia telah memenangkan tawaran tersebut, Fendi Zanders tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nona Liu, berhentilah bercanda dengan kami. Fendi Zanders memenangkan tawaran 100.000 yuan. Song Feiyu menekan amarah di hatinya, dan bertanya pada Liu Qing dengan suara rendah. Benar, Fendi Zanders memenangkan penawaran dengan harga 100.000 yuan. Liu Qing sedikit mengangguk. Nona Liu, jika Anda ingin mentransfer Clubhouse langsung ke Fendi Zanders, maka Anda dapat melakukannya secara pribadi, tidak perlu menghubungi kami semua di sini, dan ada juga pertemuan penawaran, harga yang ditawarkan oleh salah satu dari kami akan lebih tinggi dengan lebih dari 100.000 yuan, mengapa Fendi Zanders memenangkan tawaran pada akhirnya? Song Feiyu akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, mengertakkan gigi dan berteriak pada Liu Qing dengan suara rendah. Ya, Nona Liu, kami memerlukan penjelasan. Harga penawaran saya jelas 500 juta.
Mengapa saya tidak memenangkan penawaran tetapi Fendi Zanders ini yang memenangkan penawaran? Mungkinkah Anda membawa kami ke sini hanya untuk menipu kami dalam biaya penawaran? Ekspresi wajah semua orang yang hadir sangat bersemangat. Karena jika Song Feiyu memenangkan penawaran dengan harga yang sangat mencengangkan, mungkin tidak akan ada ketidakpuasan di hati masyarakat yang hadir. Lagi pula, mereka membayar lebih dari Anda, dan memenangkan tawaran adalah hal yang wajar. Namun mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders memenangkan tawaran tersebut hanya dengan tawaran 100.000 yuan. Juga, jika Liu Qing telah memutuskan untuk memindahkan clubhouse ke Fendi Zanders, mengapa dia mengadakan pertemuan penawaran? Mengapa ada biaya penawaran 10%? Untuk sementara, semua orang yang hadir menyatakan ketidakpuasannya dengan perilaku Liu Qing, dan tidak ada yang mau menghabiskan biaya penawaran dengan sia-sia. Namun saat ini, ekspresi wajah Liu Qing sangat tenang, dan dia berkata dengan lembut, saya sudah katakan sebelum rapat penawaran bahwa rapat penawaran ini berbeda dari rapat penawaran biasa yang Anda ikuti. Aturannya bukanlah siapapun yang membayar yang paling banyak bisa memenangkan tawaran, tapi siapapun yang membayar paling sedikit bisa memenangkan tawaran, dan biaya penawaran yang Anda pedulikan juga bersifat sukarela, dan klub kami tidak pernah memaksa Anda. Ini. Semua orang melihat posisi Liu Qing dengan ketidakberdayaan di mata mereka. Tidak ada yang mengira bahwa menurut aturan Liu Qing, siapapun yang membayar uang paling sedikit bisa mendapatkan clubhouse Huatian. Nona Liu, bukankah tidak pantas bagi Anda melakukan ini? Fendi Zanders pasti sudah mengetahui peraturan Anda sebelumnya, jadi dia menuliskan angka 100.000. Anda berada di belakang layar. Seorang pria paruh baya berteriak dengan penuh semangat. Akhir bab ini. Bab 1232. Bab 1232 Anda harus menjelaskan dengan jelas, maaf, tidak ada yang tahu aturan saya, penawaran saya akan sepenuhnya adil. Liu Qing menjawab dengan dingin, lalu melanjutkan, tentu saja, jika menurutmu akan ada adegan mencurigakan dalam penawaranku, dan aku, Liu Qing, dengan sengaja menipu uangmu, tidak apa-apa juga. Kamu boleh pergi sekarang. Kamu tidak boleh perlu membayar biaya penawaran juga. Semua orang memandang Liu Qing dan tidak berkata apa-apa. Tetapi jika ada yang berani pergi sekarang, akan sulit bagi saya, Liu Qing, dan klub Huatian saya. Kita bisa menunggu dan melihat di masa depan. Segera setelah itu, Liu Qing meneriakkan kata-kata ini dengan cara yang sangat mendominasi. Untuk sesaat, semua orang dikejutkan oleh kesombongan Liu Qing. Mereka tahu di dalam hati betapa menakutkannya wanita Liu Qing ini. Sekali Liu Qing tersinggung karena masalah ini, harga yang harus dibayar di masa depan pasti akan sangat mahal. Bahkan Song Feiyu berdiri di sana dengan bodoh, tidak berani berbicara. Tidak peduli betapa kesalnya orang-orang yang hadir, mereka tidak berani mengungkapkannya, karena mereka tidak punya nyali untuk menyinggung Liu Qing. Semua orang tahu bahwa Liu Qing sengaja merencanakan pesta hari ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Song Feiyu akhirnya mengetahuinya, Liu Qing telah mengumpulkan begitu banyak orang, tetapi dia tidak bermaksud mengadakan pertemuan penawaran sama sekali, dia sudah berencana untuk memberikan klub ini kepada Fendi Zanders. Dan tujuan Liu Qing memanggil orang-orang ini hanyalah untuk memberitahu semua orang di Provinsi Zonghai tentang hubungannya dengan Fendi Zanders. Terus terang, Liu Qing berusaha menciptakan momentum untuk Fendi Zanders. Tapi Song Feiyu tidak tahu apa hubungan antara Liu Qing dan Fendi Zanders, sehingga Liu Qing bisa berdiri dan mendukung Fendi Zanders dengan risiko menyinggung seluruh Provinsi Zonghai. Saat ini, ekspresi wajah Song Jianhe juga sangat jelek. Karena dia tahu bahwa biaya penawaran 500 juta sekarang sia-sia. Fendi Zanders, ayo. Liu Qing tersenyum dan melambai pada Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders masih dalam keadaan linglung, karena Fendi Zanders sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita Liu Qing ini sekarang. Fendi Zanders dan Liu Qing baru saling kenal selama 2 hari. Liu Qing sebenarnya ingin mentransfer clubhouse senilai miliaran dolar kepada Fendi Zanders dengan harga 100.000 yuan. Fendi Zanders merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Liu Qing wanita ini pasti punya tujuan lain. Pada saat ini, orang lain yang hadir memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Siapa Fendi Zanders ini? Ya, apa hubungan antara dia dan Liu Qing? Apakah anak ini pacar Liu Qing? Bagaimana Liu Qing bisa menyukai orang seperti itu? Menurutku identitas anak ini jelas tidak sederhana. Pasti ada tujuan Liu Qing memberinya klub ini. Semua orang yang hadir melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepat. Liu Qing berteriak pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Apa yang akan dilakukan Liu Qing ini? Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bingung, lalu dia langsung berjalan ke atas panggung. Setelah Liu Qing melihat Fendi Zanders berjalan di atas panggung, dia langsung menyeret Fendi Zanders ke depannya. Fendi Zanders dapat dengan jelas mencium aroma samar tubuh Liu Qing. Fendi Zanders, saya mungkin tidak punya waktu untuk mengelola Clubhouse Huatian di masa depan, jadi sekarang Clubhouse Huatian ini adalah milik Anda, dan Anda akan menjadi bos Clubhouse Huatian di masa depan. Saya harap Anda dapat mengelola Clubhouse ini dengan baik dan membiarkan Huatian The Clubhouse telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum.
Dan Fendi Zanders memandang Liu Qing dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu bertanya dengan suara rendah, kakak perempuan tertua, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ingin kulakukan. Apa yang tidak ingin kulakukan? Anda adalah bos klub Huatian sekarang, dan klub ini milik Anda. Liu Qing berkata dengan lembut. Tidak, aku tidak bisa memiliki clubhouse-mu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ke arah Liu Qing tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Bukankah anak ini terlalu sok? Benar, saya mendapat klub sebesar 100.000 yuan, dan sekarang saya bilang tidak. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Fendi Zanders? Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan berkata dengan nada bingung. Namun nyatanya, ini bukanlah kepura-puraan Fendi Zanders, dan ia merasa masalah ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Liu Qing pasti mempunyai tujuan memberikan clubhouse ini untuk dirinya sendiri. Meskipun Fendi Zanders sangat ingin mendapatkan klub ini karena koneksi di klub ini sebelumnya. Namun kini digoda oleh Liu Qing, Fendi Zanders merasa masalah ini agak terlalu aneh, sehingga Fendi Zanders tidak berani menerima klub ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing dengan suara rendah. Saya tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan. Saya hanya ingin memberi Anda klub ini, sehingga Anda dapat menerimanya. Tidak masalah jika Anda tidak punya waktu untuk mengelola klub ini, bagaimanapun, Wan Xing akan membantu Anda mengelolanya. Itu. Pada saat ini, Liu Qing sepertinya memohon kepada Fendi Zanders untuk menerima clubhouse Huatian. Dan semua orang yang hadir membelalak, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Lagi pula, beberapa orang lebih suka membayar 5 miliar untuk mendapatkan clubhouse Huatian ini. Tapi saat ini Liu Qing sebenarnya memohon kepada Fendi Zanders untuk menerimanya, jaraknya terlalu besar. Song Feiyu menatap posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Fendi Zanders, kamu baru saja mengisi formulir penawaran, dan kamu telah memenangkan penawaran, jadi setuju atau tidak, clubhouse ini sekarang milikmu. Liu Qing berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah serius. Tetapi Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Liu Qing, saya tahu Anda pasti memiliki tujuan memberi saya clubhouse ini, Anda harus menjelaskan masalahnya kepada saya dengan jelas, jika tidak, saya tidak akan bisa menerimanya. Klub ini. Bahkan jika saya menerima rumah itu, saya akan menjualnya. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya menjelaskan dengan jelas kepada Anda, tetapi Anda harus terlebih dahulu menandatangani kontrak dengan saya. Liu Qing berkata dengan ringan. Selama saya menerima klub ini, Anda akan menjelaskan semuanya kepada saya, bukan? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Itu benar, selama Anda menandatangani kontrak ini, saya akan memberitahu Anda mengapa saya melakukannya. Liu Qing mengangguk sangat serius. Baiklah, kalau begitu aku berjanji padamu. Fendi Zanders langsung setuju. Melihat Fendi Zanders menyetujuinya, Liu Qing melontarkan tatapan puas di matanya, lalu menoleh ke arah Xia Wanxing dan berkata, Wanxing, cepat bawa kontraknya, saya ingin menandatangani kontrak dengan Fendi Zanders. Oke. Xia Wanxing mengangguk, lalu berbalik dan mulai menyiapkan kontrak. Akhir bab ini. Bab 1233. Bab 1233 tunangan. Faktanya, Xia Wanxing tahu bahwa Liu Qing akan memindahkan clubhouse ke Fendi Zanders, jadi kontraknya telah disiapkan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Xia Wanxing mengeluarkan 2 kontrak, menyerahkan satu kepada Fendi Zanders dan satu lagi kepada Liu Qing. Meskipun Fendi Zanders tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dia menemukan bahwa tidak ada hal lain dalam kontrak tersebut. Selama Fendi Zanders menandatangani kontrak ini, maka klub ini akan menjadi milik Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menuliskan namanya di kontrak. Dan Liu Qing juga menandatangani namanya, dan keduanya bertukar kontrak. Di bawah pandangan semua orang, Fendi Zanders menjadi bos baru Huatian Clubhouse. Saat ini, ekspresi wajah semua orang yang hadir sangat rumit, karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka akan berakhir seperti itu. Fendi Zanders justru menjadi pemenang terbesar malam ini. Anda harus tahu bahwa Fendi Zanders tidak hanya mendapatkan Huatian Clubhouse, tetapi juga mendapat biaya penawaran sebesar 1 miliar yuan. Uang ini cukup bagi Fendi Zanders untuk menjalankan Huatian Clubhouse untuk jangka waktu yang sangat lama. Sudah waktunya, meski klub tidak untung, itu tidak masalah. Hal baik seperti itu lebih membahagiakan daripada memenangkan lotre. Lagi pula, tiket lotre hanya 5 juta, dan apa yang didapat Fendi Zanders saat ini tak terhitung jumlahnya 5 juta. Sejak Fendi Zanders menandatangani kontrak, dia telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai. Ketinggian ini mungkin tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa yang telah berjuang seumur hidup. Namun nyatanya, Fendi Zanders sama sekali tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Bagaimanapun, Fendi Zanders sangat kaya sekarang, dan satu-satunya hal yang dia pedulikan sekarang adalah apa tujuan Liu Qing melakukan hal-hal ini. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan Liu Qing pasti memiliki tujuan sendiri memberikan hal-hal ini kepada Fendi Zanders.
Setelah melihat Fendi Zanders menandatangani kontrak, Liu Qing menunjukkan senyuman yang sangat puas, dan kemudian dengan lembut berteriak kepada semua orang, "Oke, rapat penawaran hari ini untuk klub Huatian kita telah berhasil diselesaikan. Mulai sekarang klub Huatian akan saya tinggalkan semua urusannya kepada Fendi Zanders untuk ditangani. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang atas dukungan Anda terhadap Clubhouse Huatian kami. Saya berharap semua orang dapat terus mengurus bisnis Clubhouse Huatian kami di masa depan. Maka saya mungkin harus pergi dan bersenang-senang ngobrol dengan kalian. Bos Liu, jangan khawatir, kami pasti akan mendukung bisnis Huatian Clubhouse. Ya, kami semua sudah terbiasa datang ke sini, dan kami pasti akan sering datang ke sini di masa depan. Ya, saya akan membawa teman-teman saya ke sini." Meskipun semua orang tidak puas dengan perilaku Liu Qing, orang-orang ini masih menatap Liu Qing dan berteriak. "Meskipun saya bukan bos klub Huatian sekarang, saya masih pemegang saham klub Huatian, jadi saya tidak suka melihat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Liu Qing memandangi kerumunan itu dan melanjutkan. Jelas sekali, kata-kata Liu Qing merupakan peringatan bagi semua orang. "Nona Liu, jangan khawatir, kami pasti tidak akan datang ke sini untuk membuat masalah. Benar, siapapun yang berani membuat masalah di sini akan melawan saya, dan saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Benar, kami tidak berani menyinggung Nona Liu jika kami menyinggung siapapun." Semua orang buru-buru berteriak keras. Tidak mungkin, mereka semua tahu di dalam hati betapa menakutkannya latar belakang wanita Liu Qing ini, jadi meskipun mereka diberi 10.000 keberanian, mereka tidak akan pernah berani menyinggung Liu Qing. "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas dukungan Anda." Liu Qing tersenyum bahagia, lalu berbalik dan turun dari panggung. Mulai sekarang, hanya Fendi Zanders yang berhak mengambil keputusan akhir tentang Huatian Clubhouse, dan nama Fendi Zanders akan segera menyebar ke seluruh provinsi Zonghai. Semua orang yang hadir juga tahu di dalam hati bahwa Fendi Zanders jelas bukan orang biasa, jadi mereka semua mulai bersulang untuk Fendi Zanders, dan kemudian bertukar salam dengan Fendi Zanders. Apa hubungan antara Fendi Zanders dan Liu Qing? Lin Zihua berjalan ke sisi Song Feiyu dan bertanya pada Song Feiyu dengan suara rendah. "Bagaimana saya bisa tahu?" Song Feiyu menjawab dengan suara dingin, lalu melanjutkan, "Saya tidak menyangka pemenang terbesar hari ini adalah Fendi Zanders. Siapa Fendi Zanders ini, dan mengapa dia selalu akrab dengan saya?" Lin Zihua memandang Song Feiyu dan tidak berbicara. Awalnya, Lin Zihua dan Su Cheng berpikir bahwa mereka dapat menggunakan energi Song Feiyu untuk menekan Fendi Zanders dan membalas dendam mereka di Jiangcheng. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahkan Song Feiyu akan ditampar wajahnya dengan kejam oleh Fendi Zanders. Lin Zihua dan Su Cheng akhirnya memahami kesenjangan antara mereka dan Fendi Zanders. Dan Zhou Muxue memandang Fendi Zanders yang sedang berbicara dengan orang-orang besar di Provinsi Zonghai, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan kemudian berkata kepadaku, Xiaoying, ayo pergi. Musue, aku tahu kamu memiliki Fendi Zanders di hatimu, tapi kita mungkin benar-benar tidak berada di dunia yang sama dengan Fendi Zanders, beberapa hal bisa dilepaskan secepat mungkin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ku Xiaoying berkata dengan lembut kepada Zhou Muxue. Jadi begitu. Zhou Muxue mengangguk, lalu berjalan keluar aula tanpa berkata apa-apa. Fendi Zanders melihat Zhou Muxue meninggalkan aula bersama Lin Zihua, Song Feiyu, dan lainnya. Awalnya, Fendi Zanders berencana untuk mengatakan beberapa patah kata kepada Zhou Muxue, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak bisa memberikan apapun kepada Zhou Muxue. Jika dia berbicara dengan Zhou Muxue saat ini, itu hanya akan membuat Zhou Muxue memiliki ilusi di dalam hatinya, jadi Fendi Zanders berpikir lebih baik tidak mengatakan apapun. Dan Tang Xiaoyu melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Karena dia merasa alasan mengapa Fendi Zanders menolaknya berkali-kali jelas karena Liu Qing. Jadi Tang Xiaoyu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, tunanganmu adalah Liu Qing, kan? Suara Tang Xiaoyu tidak terlalu keras, tapi semua orang di sekitar mendengarnya. Apa? Nona Liu adalah tunangan Fendi Zanders. Tidak heran Nona Liu memberikan tongkat ini kepada Fendi Zanders. Jadi ini ya. Untuk beberapa saat, semua orang mulai berbisik. Dan Fendi Zanders memandang Tang Xiaoyu dengan wajah patah, langsung menarik Tang Xiaoyu ke samping, dan berkata dengan suara rendah, kakak perempuan, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Liu Qing benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Apakah menurutmu aku akan menuruti kata-katamu? Tang Xiaoyu memandang Fendi Zanders dan memutar matanya, dan menjawab dengan nada menghina. Percaya atau tidak, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Liu Qing. Nama tunanganku adalah Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menjawab dengan tidak sabar, lalu langsung berbalik dan pergi. Cleo Fei Lin. Setelah Tang Xiaoyu mendengar nama ini, keanehan muncul di matanya. Akhir bab ini. Bab 1234. Bab 1234 Identitas Liu Qing. Tapi Song Feiyu dan Song Jianhe baru saja meninggalkan clubhouse ketika mereka menerima panggilan telepon.
Song Jianhe melihat ponselnya dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan panggilan. Bos Wei, kata Song Jianhe dengan suara rendah. Bagaimana kelanjutannya? Pihak lain bertanya dengan ringan. Tuan Wei, Liu Qing memberikan tongkat ini kepada Fendi Zanders. Mereka berdua pasti sudah mendiskusikannya sebelumnya. Wanita ini Liu Qing sedang mempermainkan kita. Song Jianhe mengertakkan gigi dan berteriak. Apakah Liu Qing memberikan clubhouse ini kepada Fendi Zanders? Nada suara pihak lain tampak sedikit bingung, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, bagaimana Liu Qing bisa mengenal Fendi Zanders? Apa hubungan mereka berdua? Saya tidak tahu hubungan antara Liu Qing dan Fendi Zanders, tapi saya yakin Liu Qing memberi Fendi Zanders clubhouse ini. Jawab lagu Jianhe. Pihak lain terdiam selama 2 detik, lalu berbisik, oke, saya mengerti. Tuan Wei, saya kehilangan total 500 juta yuan karena pertemuan penawaran ini. Apakah Anda pikir Anda dapat membantu saya dengan uang ini? Melihat pihak lain hendak menutup telepon, Song Jianhe bertanya dengan cemas. Jika kamu memenangkan klub ini, maka aku bisa memberimu saham dan hak pengelolaan. Lagi pula, aku membayar 5 miliar, tetapi jika kamu tidak mau beli klub ini, maka biaya penawaran akan dibayar sendiri. Pihak lain berkata dengan ringan. Tetapi Tuan Wei, saya tidak menyangka ini adalah jebakan Liu Qing. Song Jianhe berkata tanpa daya. Pihak lain ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Song Jianhe, dan kemudian berkata dengan lembut, kamu harus menanggung uangnya, tetapi karena Liu Qing memindahkan clubhouse ini ke Fendi Zanders, saya punya ada cara untuk membantu Anda membalas dendam ini. Presiden Wei, apa yang dapat Anda lakukan? Setelah Song Jianhe mendengar kalimat ini, dia wajahnya sedikit bersemangat, dan dia buru-buru bertanya. Liu Qing baru saja menyerahkan clubhouse ini kepada Fendi Zanders. Fondasi Fendi Zanders tidak stabil, jadi kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut semua bisnis dari Huatian Clubhouse. Bagaimanapun, hal terpenting di Huatian Clubhouse adalah dia. Jaringan, bukan kemampuannya untuk menghasilkan uang. Pihak lain berkata dengan ringan. Setelah Song Jianhe mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Wei, apa rencanamu? Saya sudah menyukai klub bernama Traim, dan sekarang saya berencana untuk mengakuisisi klub ini dan bersaing dengan klub Huatian. Tuan Wei, Anda pasti membutuhkan banyak uang untuk membeli klub ini, bukan? Song Jianhe bertanya dengan suara rendah. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Anda hanya perlu bertanggung jawab untuk hadir. Saya akan membayar semua dananya. Mulai sekarang, Traim Club akan dikelola oleh Anda. Saya berharap dalam waktu setengah tahun, klub Huatian akankah semua anggota klub kita menjadi anggota clubhouse kita, apakah Anda mengerti maksud saya? Pihak lain berkata dengan nada yang sangat tenang. Tuan Wei, saya mengerti maksud Anda. Saya mungkin bukan lawan Liu Qing, tapi saya sama sekali tidak punya masalah berurusan dengan Fendi Zanders. Lagi pula, Fendi Zanders sama sekali tidak punya pengalaman dalam mengelola clubhouse. Song Jianhe berteriak dengan penuh semangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi berkah tersembunyi. Meskipun dia baru saja kehilangan 500 juta dan belum memenangkan clubhouse Huatian, jika dia bisa mendapatkan clubhouse yang ukurannya mirip dengan clubhouse Huatian, itu masih dapat diterima oleh Song Jianhe. Oke, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda besok, lalu Anda bisa menemui pemilik klub Kaiksuan untuk menjalani prosedur serah terima. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Dan Song Jianhe melihat ponselnya dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Panggilan ini jelas merupakan peluang baginya. Di sisi lain, para tamu klub Huatian sudah mengetahui hasil penawarannya, jadi mereka semua pergi setelah menyapa Fendi Zanders. Melihat para tamu hampir pergi, Fendi Zanders langsung pergi ke kantor Liu Qing. Saat ini, Liu Qing sedang duduk di sofa sambil melihat ponselnya, dan hanya setelah mendengar langkah kaki Fendi Zanders, dia perlahan meletakkan ponselnya, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, orang-orang itu sudah pergi. Semuanya hilang. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu duduk tepat di hadapan Liu Qing, dan berkata kepada Liu Qing dengan ekspresi yang sangat serius, sekarang bisakah kamu menjelaskan kepadaku tujuan kamu melakukan ini? Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Aku melakukannya hanya karena perasaan. Liu Qing menjawab dengan ringan. Apakah kamu jatuh cinta padaku? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Qing. Kenapa kamu begitu narsis? Tidak ada 1000 tapi 800 pria tampan yang mengejarku. Aku belum pernah melihat pria luar biasa. Bagaimana aku bisa menyukai anak nakal sepertimu? Liu Qing dengan enggan menjawab Fendi Zanders. Lalu kenapa kamu memberiku clubhouse ini? Apa tujuanmu? Fendi Zanders berteriak pada Liu Qing dengan cemas. Tunggu aku sebentar. Liu Qing menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu berdiri dan berjalan menuju meja. Beberapa menit kemudian, Liu Qing mengambil foto dan meletakkannya di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, lihat foto ini dulu. Fendi Zanders membeku sesaat, mengulurkan tangan dan mengambil foto itu. Ada 2 gadis di foto itu, dan salah satunya adalah Liu Qing.
Meskipun Liu Qingji dalam foto tersebut baru berusia 7 atau 8 tahun, Fendi Zanders masih dapat mengenali bahwa gadis tersebut adalah Liu Qing. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat wanita lain di foto itu, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Apa hubunganmu dengan wanita itu? Fendi Zanders bertanya pada Liu Qing dengan penuh semangat. Foto ini diambil ketika saya berumur 8 tahun, dan wanita lainnya adalah kakak perempuan saya. Jawab Liu Qing ringan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, foto ini benar-benar palsu, kamu pasti berbohong padaku. Fendi Zanders menjadi sangat emosional dan berteriak sekeras-kerasnya. Dan Liu Qing tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi mengambil foto lain. Ada banyak orang di foto ini, tapi ada juga Liu Qing dan wanita yang membuat Fendi Zanders emosional. Ini adalah potret keluarga-keluarga kami. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencari seseorang untuk memverifikasi apakah foto-foto ini asli atau palsu. Liu Qing berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Ibuku memberitahuku bahwa dia tidak punya saudara sama sekali. Kamu pasti berbohong padaku. Itu sama sekali tidak mungkin. Fendi Zanders berteriak pada Liu Qing dengan penuh semangat. Akhir bab ini. Bab 1235. Bab 1235 Aku bibimu. Melihat Fendi Zanders gelisah, Liu Qing tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya tahu mungkin sulit bagi Anda untuk menerima masalah ini sekarang, tapi saya harap Anda bisa tenanglah dan tunggu. Aku sudah memberitahumu segalanya, dan kamu harusnya tahu alasannya. Fendi Zanders tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Liu Qing, meskipun dia masih tidak percaya bahwa Liu Qing adalah saudara perempuan ibunya. Namun dia tetap berusaha mengendalikan emosinya karena ingin tahu apa yang sedang terjadi. Suasana hatiku sangat tenang sekarang, beritahu aku. Fendi Zanders balas berbisik pada Liu Qing. Dan Liu Qing pertama-tama menuangkan secangkir teh untuk Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, situasinya seperti ini. Nama saya Liu Qing, dan nama ibumu adalah Liu Hong. Kami bersaudara, tetapi kami tidak memiliki hubungan keluarga. Titik. Hubungan darah, aku adalah anak yang diadopsi oleh kakekmu. Saya tidak punya kakek, saya hanya seorang yatim piatu, saya tidak punya saudara di dunia ini. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Yah, nama ayah angkatku adalah Liu Wenyao, dia berasal dari ibu kota, dan dia juga ayah ibumu. Liu Qing berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya awalnya adalah putri tidak sah dari seorang pria besar di ibu kota, dan ibu saya adalah orang Inggris. Karena status ayah saya cukup istimewa, bukan masalah dia memiliki seorang anak perempuan tidak sah. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa ayah saya selalu mengasuh saya di keluarga Liu. Aku juga bertemu ibumu saat itu. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan ibumu. Aku memperlakukannya seperti saudara perempuanku sendiri. Lalu apa? Kali ini Fendi Zanders tidak membantah kata-kata Liu Qing. Tetapi ketika aku berumur 8 tahun, identitasku diketahui oleh beberapa musuh ayahku, dan ayahku, untuk mencegah orang-orang ini menemukan saya, mengiring saya ke Inggris, tempat saya tinggal selama hampir 20 tahun. Beberapa waktu yang lalu, ayah saya meninggal, jadi saya kembali ke Tiongkok. Saya tidak bisa tinggal di Tiongkok karena status ayah saya, tetapi sekarang saya bisa tinggal di sini. Liu Qing tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadap ayahnya, jadi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat tenang, seolah-olah dia sedang bercerita tentang orang luar. Lalu apa hubungannya semua ini denganku? Apa hubungannya dengan ibuku? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Qing. Ketika saya di keluarga Liu, saya selalu dianggap sebagai orang luar. Semua anggota keluarga Liu tidak menyukai saya. Mereka mengira saya akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti keluarga Liu, tetapi hanya ibumu yang merawatnya dengan baik. Dariku. Aku selalu perlakukan ibumu seperti saudara perempuan sungguhan. Liu Qing terdiam, lalu melanjutkan, tetapi kemudian ibumu jatuh cinta pada ayahmu. Liu Wenyao tidak setuju ibumu bersama ayahmu, karena keluarga Liu adalah keluarga besar di ibu kota, dan mereka mengira ayahmu bukan kamu tidak layak untuk ibumu, dan pada akhirnya ibumu memilih kawin lari dengan ayahmu, dan bahkan memutuskan hubungan dengan keluarga Liu. Fendi Zanders menatap Liu Qing dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, karena Fendi Zanders tidak mengetahui hal-hal ini. Dan alasan ibumu memberitahumu bahwa kakekmu sudah meninggal adalah karena dia tidak ingin kamu ada hubungannya dengan keluarga Liu. Liu Qing memandang Fendi Zanders dan terus menjelaskan. Saya masih memiliki saudara di dunia ini. Fendi Zanders berkata dengan ekspresi terkejut. Itu tidak boleh dianggap sebagai kerabat. Lagi pula, keluarga Liu saat ini bahkan tidak akan mengenali identitas ibumu, dan tentu saja mereka juga tidak akan mengenali identitasmu. Liu Qing berkata dengan ringan. Dan Fendi Zanders memandang Liu Qing di depannya, dan merasa tidak dapat menerima hal-hal ini untuk sementara waktu. Ibumu baik padaku, jadi aku harus menyimpan kebaikan ini di hatiku. Aku baru mengetahui kematian ibumu nanti, tapi aku tidak bisa kembali saat itu. Aku selalu merasa kasihan di hatiku, jadi aku ingin melakukannya. Sebagai kompensasinya, saya sengaja akan mendekati Anda, awalnya saya berencana memberi Anda clubhouse ini.
Liu Qing memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Lalu kenapa aku tidak pernah melihatmu? Aku juga belum pernah mendengar ibuku menyebutmu. Fendi Zanders memandang Liu Qing dan bertanya. Ibumu tidak akan menyebut siapapun tentang keluarga Liu, karena begitu keluarga Liu mengetahui keberadaanmu, mereka akan mengira kamu bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti keluarga Liu, dan kamu akan sangat berbahaya. Liu Qing menjelaskan sebuah kalimat, dan kemudian melanjutkan, dan kamu pernah bertemu denganku sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Liu Qing mengambil foto lagi. Liu Qing di atas seharusnya hanya terlihat seperti berusia 6 atau 7 tahun, dan masih ada seorang anak laki-laki dalam pelukan Liu Qing. Ini adalah foto yang kamu ambil saat bulan purnama, dan aku sebenarnya baru berusia 6 tahun saat itu. Liu Qing berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders melihat foto di tangannya, ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut, dia tidak percaya itu nyata sama sekali. Bagaimana kamu membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Apakah hal seperti ini masih perlu aku buktikan? Aku bisa memberimu klub sebesar itu secara gratis, ini bukti terbaik. Liu Qing berkedip, dan kemudian melanjutkan, jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda dapat menggunakan kontak Anda untuk menyelidikinya, saya pikir Anda harus dapat menyelidiki dengan mudah hubungan antara saya dan ibumu. Saya akan menyelidikinya. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Jadi, alasan kenapa aku mendekatimu dan menyerahkan clubhouse sebesar itu kepadamu sebenarnya karena aku adalah bibimu. Diakui atau tidak, aku adalah bibimu. Liu Qing berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku tidak punya bibimu. Fendi Zanders cemberut dan berkata. Kenapa kamu seperti ini, nak? Aku sudah memberitahumu dengan jelas, aku bibimu, cepat panggil aku bibi. Teriak Liu Qing sambil menarik lengan Fendi Zanders. Saya masih tidak tahu apakah yang Anda katakan itu benar. Saya akan membicarakannya setelah saya menyelidikinya. Fendi Zanders tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia masih memiliki bibi sekarang, jadi dia menjawab dengan ekspresi serius. Yah, bagaimanapun juga, aku ini bibimu. Liu Qing tidak terus mempermalukan Fendi Zanders, dan mengangguk sedikit. Lalu, tahukah kamu siapa yang membunuh ibuku? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Liu Qing dengan lembut. Saya pikir kemungkinan besar itu adalah seseorang dari Rockefeller. Liu Qing menjawab dengan ringan. Kalau begitu, tahukah kamu siapa ayahku? Fendi Zanders buru-buru melanjutkan bertanya. Aku tidak begitu jelas mengenai hal ini. Identitas ayahmu sangat misterius. Dia adalah Direktur Regional Rockefeller, jadi jika kamu ingin mengetahui identitas asli ayahmu sekarang, kamu hanya dapat menyelidikinya melalui orang-orang Rockefeller. Jawab Liu Qing. Akhir bab ini.